Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di Teaton Bulukumut City. Kemarin udah kita beresin ya, Bebejongken International Airport. Saya yang kasih nama, saya sendiri yang susah nyebut namanya. Ya itulah pokoknya. Aduh, apa ya? Males saya lagi males bikin kota-kota pak. Kayaknya saya mau bikin stasiun hall dulu deh di sini kayaknya. Sambil kita curhat-curhat lagi kayak kemarin. Gimana Pak? Ya, sambil curhat, sambil kita coba bikin-bikin ya. Stasiunnya bagusnya gimana ya? Jadi gini, saya ada satu curhatan lagi nih Pak. Curhatan masalah apa ya? Sekarang tuh masalah bisnis yang inilah bisnis tapi kita kerjasama sama keluarga. Nah itu agak ribet sebenarnya Pak. Agak ribet tuh sebenarnya nggak tahu ya. Bapak-bapak pernah nggak tuh? Soalnya kalau menurut saya ya kalau udah sama keluarga tuh kita harus ada saling apa ya? Saling inilah saling menghormatinya. Kalau emang itu lebih tua, terus ada yang lebih apa ya? Harus ada saling inilah kalau kata saya, harus ada saling mengertinya. Jadi banyakan ininya, banyakan apa namanya, banyakan segennya kalau sama keluarga tuh. Jadi saya tuh ada yang ngalamin masalah, gini, bapak pernah nolongin orang, maksudnya orang tuh dalam dalam hal ini bukan orang lain ya, orang terdekat lah. Terdekat tuh misalnya entah saudara atau teman, jadi bukan nolong orang lain gitu, bukan nolong misalnya kita ngasih ke pengemis, bukan gitu, bukan nyumbang ke yatim piatu, bukan, orang-orang terdekat. Nah ada kasus begini Pak, saya menghadapi masalah yang namanya itu, ini saya sambil bikin ya Pak ya, saya juga bingung nih bagusnya gimana ya. hmm, saya sampai lupa nih bikinnya gimana nih. Jadi ada kasus kayak misalnya itu eh, orang yang ngasih itu tuh gimana ya ceritanya ya, bagusnya ya. eh Gimana ya ceritanya ya? Pokoknya intinya gini nih. Jadi ada orang yang kalau udah dikasih tuh dia ngasih, ngomongnya secara ikhlas, cuman secara nggak langsung tuh pengen dihormatin. Ada loh, saya lagi beberapa kali ini ngalamin gitu. Jadi eh jadi tuh kasarnya yang banyak uang dia harus dihormatin, gara-gara ya kan gue udah bantu lu. Jadi apa yang apa yang apa ya, gimana ya, gimana ya, apa yang dia pengenin ini harus diturutin gitu loh. Jadi kasarnya tanda kutip jadi lebih semena-mena. Jadi gitu Pak, ada. Saya ya mungkin lagi ngalamin lah. Jadi kasusnya itu adalah, jadi kayak kita lagi ngejalanin bisnis bareng-bareng gitu Pak. Ngejalanin bisnis bareng-bareng, cuman ya mungkin dianya ngerasa dia yang paling paling berduit, paling berduit ya, enak saya ngomongnya. Tapi itu sih, ada masalah itu tuh yang bikin saya kesel gitu loh. Jadi bisnis, intinya kan bisnis kan kerja bareng ya, bareng-bareng ya ngerjainnya ya.
Tapi, eee, ya gitu gara-gara dia ngerasa dia yang mungkin, punya kuasa, bukan punya kuasa ya, punya aduh ini salah nih, bukan di sini, sorry sorry, paling berduit lah, jadi dia seenak main. Menurut saya sih gitu, jadi dia nggak mau kerja, cuman maunya nyuruh. Nah itu tuh, ah, aneh sih kayak gitu tuh ya. Mau bisnis cuman maunya nyuruh gitu, nggak mau kerja kan, jadinya buat apaan gitu kalau kayak gitu. Jadi apa ya, gimana ya ceritanya ya? Nah, inilah stasiun utama kita kurang lebih gini gara-gara kita kan ini ya, apa namanya, vanilla ya. Jadi ya seadanya bangunan aja dulu. Iya, lanjutin lagi tadi, Pak. Jadi saya muter-muter ya ceritanya ya. Jadi ya gitu tuh. Jadi, anehnya gitu tuh. Padahal kalau kita ya sebagai laki-laki ya ngadepin masalah kan pakai logika ya. Kalau emang itu salah, ya terima itu salah gitu loh. Ya cuman kita kan juga tahu ya, salahnya tuh kenapa, terus, alasannya kenapa dan lain-lainnya ya. Jangan semuanya tuh diambil pakai hati, kan aneh ya bisnis cuman pakai hati ya. Ya logika lah kita, makanya tuh ya yang saya pikir pas awal itu ya, berbisnis dengan keluarga tuh akan berkelumit dengan masalah keuangan. Tapi pas saya pikir-pikir, pas saya jalanin hampir setahun lah, ternyata bukan itu, Pak. Tanggung jawab tanggung jawab sih, masalah tanggung jawab. Jadi gara-gara ada yang ngerasa satu orang yang punya kuasa, bukan punya kuasa ya, punya andil besar dari keuangan, padahal kita jujur aja nih, padahal semuanya tuh udah kita omongin dari awal, pembagian rata, jumlah uang masuk sama semua. Berarti kan tanggung jawabnya sama semua ya. Jadi itu, Pak, anehnya tuh gak mau kerja, maunya nyuruh. Terus, apa ya, bingung saya ceritanya juga. Ya pokoknya gitulah, Pak, ada yang kayak gitu tuh. Jadinya kasarnya kita juga mau negur segen, nggak ditegur tapi kelakuannya kayak gitu. Kalau menurut Bapak tuh kalau Bapak ngalamin posisi kayak gitu tuh bagusnya gimana, Pak? Bagusnya diapain, Pak? Ini, aduh ini gimana ya bikin parkirannya ya bagusnya ya? Aduh salah deh, jangan di situ deh, tambahin satu slot lagi. Nah, ya pokoknya Bapak kalau emang mau mulai bisnis tuh emang bisnis bareng ya. Kalau saya kasusnya lagi sama keluarga ya, eee, harus detail, Pak. Dari keuangan, sebenarnya keuangan tuh yang paling ini sih, yang paling krusial ya sebenarnya ya. Terus masalah job desk, terus masalah tanggung jawabnya mau seperti apa ke depannya. Kalau job desk yang nggak dijalanin tuh kayak gimana konsekuensinya. Nah itu harus ada dari awal, Pak. Kalau enggak ntar ada aja salah satu tuh yang ya gitu, apa namanya, nggak mau, bukan nggak mau kerja ya, ya jadi cuman sekedar datang, oh kata saya tuh, ya gitulah apalah, jadinya kita gimana ya, jadinya tuh kasarnya kan, eh apa namanya, jadi nggak jalan, jadinya apa namanya, bisnis nggak jalan gara-gara ya itu banyak yang apa ya, banyak yang terganggu jadinya yang harusnya kita udah jalan dari kapan
bikin satu dua orang ini jadi kitanya stuck, nggak bisa keputusan kan, nggak nggak sendiri doang. Kalau saya ngejalanin kan ini bisnis bareng, berarti keputusan juga harus dari mereka-mereka juga kan, Pak. Makanya dari itu kemarin tuh saya sebenarnya emang ada masalah yang kayak gini-gini nih, Pak. Masalah yang apa ya? Bukan gak jelas sih, lebih kesel aja, Pak. Kita ngotot ngejos disangka nggak sopan. Ah, pusing, pusing, Pak. Kalau kerja, kalau bisnis, kalau emang waktunya bisnis nih ya, menurut saya ya, ya gontok-gontokan sih nggak apa-apa sih ya, asal ada data aja. Kalau udah lepas dari bisnis ya baru normal lagi, selayaknya keluarga. Nah, saya mikirnya gitu, Pak. Oh ini enggak, bisnis harus bareng, harus kayak keluarga. Cuma dianya malas-malasan terus kita diem aja gitu kan, enggak lah, kita juga mikir lah, kita perlu uang juga ya, nggak bisa seenaknya kasarnya gara-gara keluarga jadi seenaknya ini kan, seenaknya ngejalanin kan. Udah, Pak, ini saya juga bingung, nggak jelas jadinya. Nah, op. Ini terus saya mau pakai coba ada nggak ya ini saya taruh sini gitu ceritanya. Terus gimana lagi ya bagusnya ya, oh ini harusnya ada pintu masuk, ini harusnya di sini nih tempat parkirnya. Saya rubah tuh, nggak bisa digeser lagi ya, gara-gara kasihkan ngobrol jadi gini nih. Ini saya mau pintu masuknya atau pintu masuknya belok gini ya, chat gitu aja, mungkin gitu kali ya. Kita coba deh buat pintu masuknya dulu ya. Kita ada one way, one way. Ya gitu, Pak, ceritanya, Pak. Serem juga sih cerita di sini ya, atau dia nonton. Ini gua loh, lu ngomongin gua ya. Bagus kalau sadar, kalau nggak sadar kan aneh juga ya, makin aneh. Makanya kemarin saya sempat ngomong, udahlah, kayak kita tuh jangan terlalu bergantung sama orang ya. Bukan kita nggak boleh punya karyawan ya, tapi maksud saya itu tuh ini, Pak, maksud saya tuh kalau misalnya bukan bisnis ya, maksudnya dalam kali ini bisnis kali ya, itu tuh mendingan jangan ada sangkut pautnya sama keluarga sih, Pak, untuk kata saya. Kalau udah salah satu sakit hati, wah susah tuh bawanya kemana-mana, efeknya kemana-mana sama keluarga jadinya. Ini kita masuk ke sini, terus di sini tuh ada jalan, nanti perlu jalan nggak ya? Di sini nanti kita perlu jalan ke sini, single deh. Saya mau kasih zone industrial yang bukan industrial ya, komersial. Jadi ya gitu, Pak, kalau kata saya. Apa coba, power ngidul banget ya saya ngobrolnya ya, susah, Pak. Kalau misalnya ya itu bisnis pun dengan sekalian sama temen
Kalau ada gontok-gontokan pun ya udah, sakit hatinya ya sebatas temen. Kalau keluarga tuh bisa sampai kemana-mana, nanti hubungan keluarganya jelek, ini jelek. Jadi gitu Pak, yang kalau menurut saya tuh yang harus Bapak perhatikan kalau bisnis. Enak kalau sama temen tuh kalau emang tegas kita bisa tegas ya, nggak tahu juga ya, pokoknya hati-hatilah Pak. Jadi bisnis tuh nggak sebatas permasalahan tentang uang aja sih. Selain uang ternyata nih nggak beres-beres nih ngerjain. Mana tadi tempat kita? Nah, nggak beres-beres Pak, menurut saya jadinya hmm, selain uang, kerjaan juga emang harus ditekanin juga Pak. Masalahnya di sini saya mau bikin ini ya, ada konstruksi lah ceritanya. Apa tadi? Kalau lagi saya bingung, saya sambil cerita deh. Ya, selain apa tadi namanya? Selain uang ya, masalah job desk tuh juga harus diinin dari awal. Terus sama satu lagi job desk udah, terus harus ada meeting tiap bulannya Pak tentang job desk yang apa yang udah dilakuin, terus eh, apa namanya ya, di-review lah. Nah, kalau ada review terus tidak sesuai, jangan sakit hati kalau di iniin. Kalau misalnya ada masukan, aneh loh Pak kalau misalnya ada masukan terus sakit hati kan aneh banget. Padahal kan kita ngejalaninnya bareng-bareng ya. Ah, ya begitulah apalah. Ada yang masuk dari sini juga ya harusnya ya. Ada pintu barat sama pintu timur. Kita tambahin lagi sekali lagi. Kita bikin bagian sininya. Nah, ini juga ada 2 jalur ke sini. Masuknya tetap dari sini aja ya. Masuknya tetap dari, jangan, kita masuknya dari sini. Route ini one way dari sini ke sini ke sini. Kita bikin dulu ya. Ini. Ini. Tuh. Oh, apa mepet. 104 sip, terus kita pakai toolkitnya yang di mana tadi ya? Sini. Gitu Pak, gitu. Aduh, kita ulang lagi. Pusing ya, pusing Pak. 3 itu situ. Ini sini deh. Jadi yang itu Pak, sedikit cerita. Kalau misalnya Bapak sedang menjalani ini ya, akan menjalani apa namanya, akan menjalani bisnis dengan ya entah dengan siapalah itulah pokoknya ya harus hati-hati aja Pak kalau menurut saya. Cuman bapaknya yang harus aktif ya, malahan nanti jangan sampai bapaknya yang kena omong gitu. Pokoknya laki-laki harus bertanggung jawab aja Pak, jangan ngomong doang. Udah ngomong doang udah susah, dengernya juga males.
Nah, yang bagian sini kita juga tetap bikin ini deh, bikin komersialnya, cuman yang jangan gede banget, yang model-model kecil-kecil gini aja nih. Ini, terus ada yang itu ya, cukup kali lah. Apalagi ya? Oh, ada ini ya, pasti kita bisa pakai nih. Parkiran ini, parkiran apa namanya? Parkiran apa namanya? Basement, bukan basement ya, namanya ke atas ya. Ini stasiun hall kita, cuman area pinggirannya nih kita bagusnya gimana ya? Saya bingung nih. Mana lapar? Jam segini tuh jam-jamnya lapar sih emangnya Pak. Ini saya mau, aduh kenapa ya? Gak bisa. Nah, gitu kurang lebih. Dah, ini bagian sini nih udah gini ini nih. Bagian sini udah. Terus bagian sini yang saya bingung, apakah perlu kita kasih pohon-pohon juga atau mendingan polos aja ya? Saya recording ini udah jam berapa nih sekarang? Aduh, jam setengah satu lagi. Pantesan Pak, udah malah lapar ngantuk. Ini tuh saya kalau recording tuh nunggu anak tidur dulu Pak. Kalau nggak mah susah, diganggu terus. Hop. Nah, itulah kurang lebih apa ya? Situ nanti sininya apa ya? Sininya bagusnya apa ya? Nantilah. Ini sini juga sebenarnya masih banyak lahan kosong ya. Kita kasih bikin ini lagi aja ya. Apa namanya? Ginian konstruksi. Ya, kurang lebih seperti inilah lah stasiun hall kita. Kita kasih nama apa nih? Aduh, kita kasih dulu nama stasiunnya itu Grand Station Rumasa. Rename. Nah, aduh, nah, dah, sip. Kita udah ada Grand Station nih, stasiun utama, airport udah. PR kita apa? PR kita yaitu PR kita bikin perumahannya belum, perkantorannya belum. Ya udahlah ya Pak ya. Ini juga udah langsung ke save juga ini gamenya. Tahu udah saya mau udahan. Ya udah Pak. Mungkin segitu dulu aja sedikit cerita dari saya dan sedikit cerita cara membuat Grand Station ala kadarnya Vanilla. Vanilla kemana tuh Vanilla? Ya udah Pak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bulu Kumut City pamit. Bye. Assalamualaikum.